Apa itu timbal? Timbal adalah suatu unsur kimia yang di dalam tabel periodik memiliki lambang Pb dengan nomor atom 82. Apakah kalian tahu? Timbal ditemukan di dalam endapan mineral di kerak bumi. Pada tahun 1970, Indonesia memasuki awal di mana sebagian besar dari industri menghasilkan produk yang mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Di antaranya adalah industri bahan bakar mobil atau bensin, industri cat, industri aki, industri pupuk, dan industri timah. Dengan bertambahnya jumlah industri tersebut, ekosistem mulai merasakan dampak yang buruk karena pencemaran timbal. Tercemarnya ekosistem mulai dengan masuknya timbal dari proses industri ke dalam siklus hidrologi, meliputi air, tanah, dan udara. Bahkan, pencemaran dari timbal itu sendiri cukup sulit untuk dihilangkan. Pada tahun 1970 sampai tahun 1990, Indonesia menyuplai bahan bakar mobil atau BBM dan bensin bertimbal dikonsumsi di dalam negeri. Dan mulai menjamur pabrik-pabrik yang menggunakan bahan timbal, terutama industri aki yang menggunakan timbal. Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran timbal mempengaruhi kualitas air di sekitar lokasi pencemaran. Sesuai dengan siklus hidrologi, air tanah dan air permukaan mengalir ke badan air penerima atau sungai. Dengan masuknya influen yang tercemar timbal, maka sungai tersebut akan ikut tercemar karena mengalami peningkatan kadar polutan. Kota Jakarta dialiri oleh 13 sungai yang seluruhnya bermuara di Teluk Jakarta. Di Teluk Jakarta sendiri terdapat lokasi produksi kerang hijau berskala besar, yaitu Muara Angke. Kerang hijau di Muara Angke banyak ditemukan pada muara sungai dan wilayah pasang surut air laut. Masyarakat lokal Muara Angke menjadikan kerang hijau sebagai salah satu bahan pangan utama. Selain itu, kerang hijau ini akan didistribusikan pada konsumen luar, khususnya di kota-kota lainnya. Apakah kalian tahu? Kerang hijau merupakan biota air yang tidak memiliki hati untuk mensekresi racun dan zat asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, semua zat asing yang masuk akan ditimbun di dalam daging termasuk logam berat. Di tahun 2015, melalui sebuah riset telah ditemukan kandungan timbal yang tinggi pada kerang hijau. Berdasarkan riset tersebut, paparan yang terjadi pada kerang hijau ini disebabkan oleh kandungan timbal yang tinggi pada perairan tempatnya tumbuh. Apakah timbal dapat berdampak buruk untuk kesehatan? Timbal merupakan logam berat yang dapat menimbulkan gangguan serius bagi kesehatan. Timbal memiliki sifat beracun dan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Jika timbal terakumulasi dalam waktu yang lama dalam tubuh, berbagai gangguan fungsi jaringan dan metabolisme dapat terjadi. Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh paparan timbal adalah kerusakan otak, sistem saraf, memperlambat pertumbuhan dan perkembangan, masalah belajar, perilaku masalah pendengaran, dan bicara pada anak. Sedangkan pada ibu hamil, timbal dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan, keguguran, dan mempengaruhi perkembangan sel otak janin. Bagaimana cara menghindari paparan timbal bagi masyarakat? Mengadukan ke Komisi Pemberantasan Bensin Bertimbal dan kepolisian setempat jika menemukan industri-industri yang menyalahi aturan pemerintah. Diri dari biota yang sudah tercemar logam berat, menjaga janin dari paparan logam berat bagi ibu hamil, jauhkan anak dari mainan bertimbal yang terdapat pada cat mainan, mengganti pola makan yang sehat untuk menghindari biota laut yang tercemar, sering mengkonsumsi zat besi dan kalsium jika sudah terpapar logam berat,
dan selalu cek kesehatan ke rumah sakit terdekat. Kita tunggu apa lagi? Mari bertindak, stop pencemaran logam berat. Sekian dari saya Salista Salsabila, terima kasih.